Pokoknya kalau bisa umur 35 tahun, maksimal 40 tahun itu sudah stop, tidak bekerja dengan orang lain. Oke, selamat datang di channel kita Indonesia. Channel teknologi buat Indonesia supaya kayak kita nih orang-orang melek yang namanya teknologi. So, siang ini kita kedatangan satu tamu yang kalau aku bilang ini adalah teman dekat saya. Udah lama banget sih saya ketemu sama dia dan saya sudah banyak komunikasi dengan dia, bekerja sama dengan dia. Kita sempat kerjasama dalam satu perusahaan yang sama. So, ini kita coba aja langsung kita beralih ke narasumber kita, namanya Mbak Inet. Nah, monggo Mbak Inet. Halo, selamat apa dulu ini? Ini siang ya? Selamat siang. Manggilnya apa kalau di sini? Apa aja, terserah. Manggilnya apa aja? Apa aja. Mau panggil Pak Bobi. Pak Bobi, Ko Bobi, terserah situ. Ya udah dipanggil Ko Bobi aja biar nggak tua banget ya. Anda udah tua loh. Ya kita sama lah ya toh. Jangan seumuran gitu. Oke. Iya. Thank you Mbak Inet, thank you banget sudah mau datang ke acara kita. Ya ini channel baru buat kita, tapi aku yakin semua narasumber yang aku panggil ke sini adalah narasumber yang benar-benar punya hal untuk yang membuat kita menjadi semakin kreatif, ya toh, memotivasi kita nih ya. Apalagi sekarang nih lagi masa pandemi ya Mbak Inet ya. Yeah. Jadi masa pandemi itu kan hal-hal yang susah. Nah, kenapa kita sebut channel kita adalah channel Indonesia? Karena kita mau mencoba nih mengembangkan teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi oke lah. By the way, boleh dong diceritain dulu Mbak Inet ini siapa sih? Terus habis gitu kamu tuh punya pengalaman hidup susah atau senang atau apapun, silahkan diceritakan Mbak Inet. Kalau hidupnya datar ya nggak ada lah ya. Orang itu hidup tuh harus naik and down, ya kan? Harus naik dan turun ya kan? Jangan naik terus. Jadi kalau lagi turun ya berarti kita hidup kan gitu. Iya betul. Oke, silakan Mbak Inet, boleh. Mungkin sedikit ralat ya. Kalau misalnya tadi Ko Bobi bilang kalau pandemi ini susah. Kalau aku sendiri, saya pribadi lebih membahasakannya adalah kita kan sekarang dihadapkan kepada sesuatu yang memang totally different, maksudnya baru banget dengan kehidupan kita yang sebelumnya. Jadi justru di sini challenging banget nih. Orang-orang yang bisa survive, orang-orang yang bisa mensiasati kondisi saat ini, yang mereka lah yang nanti ya istilahnya akan memetik hasil gitu. Jadi kondisi COVID bisa dibilang adalah hal yang sangat memprihatinkan untuk banyak orang, iya. Tapi juga kalau misalnya kita masih bisa coba cari celah, sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita kerjakan sih, seperti itu. Oke. Gitu. Oh, kalau semua memperkenalkan diri, perkenalan diri aja. Karena yang saya kenal nih ya, saya kenal nih, kalau udah ngomong sama Mbak Inet itu nggak bisa diputus Mbak Inet. Oh gitu. Pusing saya jadinya. Tapi it's okay. Tapi itu tuh adalah sebuah kelebihan yang Mbak Inet punya, betul kan ya? Gitu. Kok kan ngomong itu lebih ngomong. Kok kan ngomong kelebihan. Oke. Saya buka contekan dulu ya. Iya. Sama kalau kayak ada di acara tetangga sebelah kan kembali ke laptop, ini kembali ke handphone dulu nih saya. Laptop gede soalnya ya. Sekarang sudah nggak zamannya. Sudah nggak zaman. Kita cari yang kecil-kecil aja gitu. Gunakan ceritakan nih Mbak Inet pengalaman Mbak Inet sebagai seorang marketing. Karena sudah expert banget nih, karena karena sempat bekerja di beberapa tempat yang memang kebetulan area yang Mbak Inet pegang kan memang areanya marketing semua ya. Yeah. Nah, it's okay. Boleh dah diceritain dulu tuh Mbak Inet seperti apa, kok bisa nyemplung ke area marketing, terus ngapain aja sih di marketing itu gitu? Iya, jadi mungkin kalau flashback cerita ke belakang gitu ya, saya termasuk orang yang hidupnya nih nggak normal gitu, bisa dibilang istilahnya seperti itu. Karena kasihan ya kan, nggak normal, kasihan banget. Jadi dari masa kecil itu sekolah itu udah campur-campur, jadi ada di Jogja, ada di Jakarta, pindah-pindah. Kayak dari situ otomatis berarti secara temen jadi lebih banyak. Kalau misalnya Ko Bobi kan sekolah di satu tempat, di situ aja ya udah temennya itu. Tapi kan aku pindah-pindah, satu temennya jadi lebih banyak. Oke, terus kemudian pindah ke Jogja nih, kuliah di sini ceritanya kuliah ya, karena SMA dulu dari Jakarta kan, kuliah lah ke Jogja. Nah kuliah di Jogja jurusannya
teknologi pendidikan di Oh, UNY. ngeri. Nah, itu belajarnya apa ya? Ya siaran, bikin video, fotografi kayak gitu, tapi lebih ke arah tujuannya untuk kebutuhan teman-teman di dunia pendidikan. Istilahnya teknologinya dipakai untuk teman-teman yang ada di dunia pendidikan. Itu kuliahnya. Kuliah, Ya kan? Nah, dari awal kuliah semester 1 itu aku udah mulai kerja, bukan kerja, pertama kali ikut UKM dulu. Itu dulu ambil radio di UNY, masih ada sampai sekarang, namanya Magenta Radio. Itu pertama kali di Jogja tuh seperti itu. Terus kemudian masuk ke radio profesional pertama waktu itu masuk kuliah, ikut di Suara Gama. Oh, berarti penyiar radio penyiar ya? radio dulu. Salah ini, Salah saya ngundang, saya ya kan? salah ngundang kalau kayak gitu tuh. Harusnya situ yang jadi host, saya yang jadi pembicara. Jadi Keputar. gimana Tapi Bapak it's okay. Bobi? It's okay, diputar. It's okay. Iya. Sekarang saya ada di atas Anda. Ayo, saya yang tanyain Anda gitu. Oke, Oke. monggo silakan. Jadi dari penyiar radio, terus kemudian di situ mulai berkenalan dengan teman-teman yang ada di dunia entertain, sempat gabung juga sama event organizer, Cah Jogja Production. Nah itu dulu kita sempat ngerjain kampus ngeband di Java Cafe. Ya Allah, kita umurnya pira ya. Kelihatan banget. Nyebutnya masih Java Cafe itu ketahuan umur saya berapa ya kan. Gitu. Itu ada di usia berapa itu Iya. sudah tahu. Ada batasannya. Saya hits pada zamannya. Jadi pada zamannya Oke, terus kemudian mulai ikut event organizer, terus saya sempat bekerja juga di Sampurna. Jadi waktu itu jadi duta apa ya istilahnya bukan kayak duta shampoo ya, Mbak. Sampurna baru rokok guys. Ya kan? Jadi di setiap di 5 kampus besar di Jogja, Sampurna itu menunjuk satu mahasiswa yang dianggapnya hits gitulah di kampusnya untuk menjadi dutanya mereka. Jadi kalau misalnya ada event-event, sayalah yang bertanggung jawab untuk mengurus dari perizinan sampai semuanya selesai lah, istilahnya begitu. Nah terus kemudian dari radio banyak MC, event organizer kayak gitu, terus kerja basicnya sih sebenarnya memang pekerjaan saya mengandalkan kemampuan berkomunikasi dan networking. Jadi ya yang paling deket ya marketing lah ya gitu. Terus kemudian masuk kerja di restoran, milik omnya Anda ya kan. Tolong itu di black. Itu enggak Tolong ikutan itu ditutup ya. Ya, terus kemudian dari situ pindah lagi loncat ke skincare. Jadi memang random banget ya. Nggak ada istilahnya tuh nggak ada benang spesifikasinya tuh nggak satu ada dengan ya. yang lain tuh beda-beda dunianya. Tapi sebenarnya semuanya basicnya di marketing sih. Bagaimana kita mengenalkan sesuatu, apakah itu jasa atau service atau produk atau apapun ke orang lain supaya mereka tertarik untuk membeli atau menggunakan atau lebih di situ. Nah, kemudian setelah dari restoran saya sempat ke skincare, lumayan lama waktu itu 4 tahun. Nah habis dari skincare pindah ke digital printing dan offset. Paham saya. Nah jadi di situ belajar lagi hal baru, tapi masih apa ya istilahnya masih ada sinkronnya lah. Nah terus balik lagi ke skincare lagi lumayan lama nih, 8,5 tahun. Terus akhirnya bulan Mei pas pandemi kemarin COVID, ya udahlah pensiun dini gitu. Oke. Nah, dari cerita yang terakhir tuh kadang saya pernah waktu kepo-kepoin kan ya IG-nya Mbak Inet ya. Wah itu IG-nya tuh isinya tuh tentang intinya tuh bagaimana ini melangkah kan ya. Melangkah dari sesuatu yang nyaman menjadi yang tidak nyaman. Betul ya Mbak Inet ya? Enggak juga sih, aku happy aja. Oh happy. Nggak boleh, karena gini ya rumusnya. Kalau kita sudah memutuskan sesuatu itu nggak boleh noleh ke belakang yang sifatnya yang lebih kepada akhirnya terus kayak kita menggerutu atau menyesali itu. Betul. Enggak, karena ini 100% pilihan saya dengan sadar-sadarnya gitu. Kalau di undang-undang tidak ada paksaan dari tanda tangan kayak gitu. Cuman memang bukan hal yang mudah. Terutama kan kalau misalnya dihitung dari saya kuliah dari 2002, ya Allah tua ya. Jangan disebutkan tahun ya. Itu kelihatan banget loh kalau kita itu sudah uzur banget. Untung kayak kerudung kan. Nah, enggak kelihatan. Tadi loh, sekarang tahun berapa sih? 2021 sekarang. Iya, 2021 dari 2002. Berarti kalau ditarik tuh udah hampir 19 tahun 19 tahun. 19 tahun bekerja, meskipun misalnya institusinya beda-beda, kantornya beda-beda gitu. Cuman kan
kerja yang kita rutinitasnya rutin, Hmm. bangun jam sekian, pulang jam sekian, Yes. gajian, ya kan, Betul. dapat THR, Dapat THR. bentar lagi dapat THR ya. Nah, Terus emang kemudian- tapi situ kan belum tentu nih dapat THR lagi. Tapi beda THR-nya ya Mbak Inet ya, beda. Nah, terus akhirnya kan ketika kita memutuskan untuk ya sudah stop, kita mau coba challenge diri sendiri untuk berkarya, ya pasti banyak banget hal yang berbeda lah istilahnya tentang apapun gitu. Baik kadang-kadang juga masih suka kepikiran yang waduh, kemarin kan aku manajer gitu ya, Yes, istilahnya betul. perusahaannya gede, multinasional, Betul. ada cabang di luar negeri gitu Iya. ya. Istilahnya secara kalau kita ngomongin status sosial itu orang sedikit ngelirik lah gitu. Terus tiba-tiba sekarang kan harus berdiri Di kaki di sendiri. kaki sendiri dengan nama sendiri yang nggak punya embel siapa-siapa. Nah Betul. itu juga salah satu yang challenging banget, yang biasanya memang rata-rata nggak semua orang siapnya di situ. Oh, Kayak pasti. gitu. Karena pasti tidak, kita nggak tutup mata lah orang zaman sekarang mau bilang oh enggak kok aku, tapi kalau lu itu siapa dan lu bukan siapa-siapa, orang itu akhirnya nge-treatnya beda, itu pasti. Oh, Nah. pasti. Itu yang harus disiapkan juga Ah, selain masalah betul. gaji, THR dan Yes. yang lain-lain tuh memang dibutuhkan istilahnya mental juga sih kayak gitu. Oke, latar belakangnya nih Mbak Inet saat Mbak Inet memutuskan untuk resign ya. Oke. Untuk keluar dari dunia yang kalau untuk sebagian orang ya tadi ya, itu dunia yang nyaman, betul ya. Untuk masuk ke dunia yang tidak nyaman. Biasa orang kan benar-benar gitu-gitu ya. Walaupun tadi Mbak Inet bilang semua orang harus prepare. Oh ya jelas, saat kamu mau melangkah ke dunia yang berbeda dari duniamu, dunia yang A menjadi dunia B, ya segala macam masalah, resiko dan lain sebagainya itu kan kita harus sudah memikirkan sampai terjeleknya ya. Dalam posisi paling bawah pun kita juga harus ready ya, siap ya. Nah, apa sih yang menjadi latar belakang Mbak Inet itu untuk mau melangkah, kakinya itu separuh melangkah terus lalu mengikuti kaki separuhnya lagi melangkah. Apa sih latar belakangnya kok sampai kalau orang Jawa tuh wanita Iya, nekat tok bonek saya. Jangan Surabaya, arek wanita. Surabaya, bonek. Oke, Ya, jadi Pak. memang kan bulan Mei ya. Jadi memang bener-bener masanya dimana seharusnya kan orang sebisa mungkin mempertahankan apa yang dia punya. Istilahnya kan kayak gitu. Kalau Yes, misalnya betul. teman-teman punya pekerjaan, nah itu tuh harus di keep, istilahnya kan gitu. Iya, Ini malah betul. saya memutuskan untuk resign, istilahnya Iya. gitu. Nah jadi Mungkin ada orang yang agak sedikit berpikir ini Mbak Inet agak-agak sedikit gila kan. gila ya, efek COVID nih. Betul. Efek Iya. COVID itu Jadi efeknya kemana-mana. Oke, jadi sebenarnya lebih ke gini. Kan kita pasti punya trigger lah. Istilahnya ada nih hal-hal yang akhirnya membuat kita bulat akan satu keputusan, terutama keputusan besar dalam hidup ya. Oke, kalau dari saya secara pribadi, pertama itu tuh mungkin klise, mungkin hal yang dianggapnya sepele. Tapi saya secara pribadi tuh dari dulu, ini bukan sekarang karena saya udah resign ya. Jadi dari Iya. dulu itu memang kayak seperti punya cita-cita, punya keinginan. Pokoknya kalau bisa umur 35 tahun, maksimal 40 tahun itu sudah stop, tidak bekerja dengan orang lain. Oke, Oke, seperti itu kita udah deadline untuk diri saya sendiri. kita pernah tahu ya istilah life begin 40 ya. Iya. Tapi kalau 40 tuh sebenarnya balik lagi kan kalau kita bicara kan istilahnya kan mental sih, sebenarnya yang saya lebih ngelihatnya yang dibutuhkan tuh lebih kesiapan mental sebenarnya ketika memang mau melangkah sendiri. Nah, akhirnya itu tuh yang sudah menjadi impian saya sejak dulu ya, bukan karena COVID ini. Oke. Jadi sejak dulu tuh saya bilang bahwa pokoknya kalau bisa umur 35, maksimal 40, saya udah harus stop kerja dengan orang lain. Oke. Nah, bulan Mei tanggal 12 saya resign. Inget ya. Karena itu tanggal penting banget ya kelihatannya. Penting, gitu Penting ya. banget Oke. karena di saat semua orang berpikir, wah gila nih Mbak Inet, yang Iya, lain gila cari beneran kerja, ternyata ini. yang lain cari kerja, ini malah keluar Bisa, dari iya. kerja. Wah, Oke, jadi oke. Mei tanggal 12 itu alhamdulillah saya masih 35 tahun. Bersyukur. Tanggal 19-nya baru 36 lah. Berarti kan kalau saya resign tanggal itu pas ya waktunya, pas 35 enggak lah. Oke, jadi memang udah timingnya udah tepat. Nah, akhirnya yang membuat langkah saya semakin yakin sebenarnya kalau saya coba survei ke teman-teman yang saya lihat secara kapabilitas, mereka punya energi, punya kemampuan yang
apa ya, modal yang cukup lah untuk bisa survive, mendirikan usaha sendiri atau menjadi seorang wira swasta atau apapun itu namanya, itu tuh cuman rata-rata mereka masih tergantung kepada tanggungan. Dalam Betul. hal ini adalah Oh. cicilan-cicilan kayak gitu ya. Ya Itu kan yang orang ngeri selalu itu. berpikiran bahwa kalau kita usaha itu kan nggak pasti kayak gitu. Kalau kerja pasti, tapi Pasti. kalau usaha nggak pasti tuh, kalau kerja mungkin dapat 5 juta, kalau usaha bisa dapat 50 juta. Bisa Nah, jadi. istilahnya bisa dapatnya 500.000 juga. Heeh. Nah, itu kan tergantung balik lagi ke usahanya kita. Nah, rata-rata orang tidak berani mengambil risiko karena mereka sudah punya kepastian cicilan, kepastian tagihan. Betul. Yang ini menurut mereka sedikit gambling kalau kita mencoba untuk wira swasta yang tidak pasti itu tadi. Iya, betul. Nah, akhirnya itu kan menjadi hal yang berat. Nah, Iya. yang berat itu saya selesaikan. Alhamdulillah. Covid sama langsung lunasi utangnya kan bejo ya. Oh, itu ngeri. Nah, jadi itu saya selesaikan Hebat tanggungannya. Oke, jadi kan pundak saya sudah lebih ringan ya. Berarti Hmm. kan selanjutnya kewajibannya hanya tinggal bagaimana untuk survive saya dan keluarga. Kebetulan punya anak 2. Terus ya udah gitu loh. Baru kita berpikir untuk bagaimana berproses dan bertumbuh istilahnya gitu. Tapi ketika hanya untuk survive di Jogja, secara hitung-hitungan itu saya bilang saya berani. Masih oke. Nah, ya jadi memang orang resign tuh nggak boleh langsung main resign gitu ya. Betul, istilahnya. harus semuanya Dan memang, dipikir matang dulu iya, ya dipikir mainnya. matang. Dan secara kalau saya sarankan buat teman-teman yang pengen resign, saya nggak membujuk ya, saya nggak istilahnya nggak ngomporin untuk resign. Jangan Saya memang ngomporin. harus realistis istilahnya gitu. Saya sudah bikin cadangan devisa untuk 1 tahun. Oh, ini negara ini. Ngobrolnya udah kayak negara. Negara rumah kita kan negara rumah tangga ya Negara kan? rumah tangga. Jadi kalau misalnya worst case-nya dalam 1 tahun ke depan bisnis saya tidak berkembang atau apapun tidak sesuai dengan rencana saya tuh, saya nggak mati gitu loh Iya, selama at least 1 masih tahun bisa ke depan. makan Ya istilahnya masih ada cadangan devisa. Itu dulu yang harus disiapin. Nah, setelah itu tadi bebannya sudah kita ringankan, Betul. kita sudah tidak punya beban, Betul. kemudian kita sudah ada sedikit ketenangan karena ada cadangan devisa tadi. Nah, habis itu tuh kita bisa berkreasi dengan sangat bebas. Itu yang saya rasakan sekarang. Sekarang saya mau bangun jam 1, saya baru bangun cuman mandi langsung main ke sini nggak apa-apa. Gitu kan, nggak ada yang marahin. Sak karep-karepane. Main Oh, jungkir, balik. Nggak mandi pun ya nggak ada yang tahu ya toh. Kan biasa tuh di mobil mungkin sudah penuh itu sama semprotan itu toh. Nah, Iya, yang penting oke, pakai hand oke. sanitizer. Betul. Yang penting sekarang. tetap itu ya ikuti protokol kesehatan. Jadi memang istilahnya kalau dibilang teman-teman yang dilihat di luaran tuh kan kayak karena memang istilahnya kan seperti mendadak ya. Ya. Sebenarnya ya enggak juga sih gitu, dalam arti saya udah punya cita-cita, pas momennya Covid kemarin tuh kok mungkin saya termasuk kategori yang ya mohon maaf gitu ya, bahasanya kayak saya termasuk yang diuntungkan dengan adanya Covid. Anda juga karena punya apotik ya, jangan bilang enggak, tolong. Oh, yang Jadi, nama. ya maksudnya tuh istilahnya begitu, yang akhirnya betul. Ada justru ada plus momen ada ini- minusnya ya, Mbak. Ya, Tidak jadi harus justru- selalu minus. ya jadi mumpung begini, terus kemudian juga di satu sisi ada pertimbangan-pertimbangan lain yang akhirnya saya udah mantep banget lah, ya udah gitu. Nah sekarang sudah hampir 1 tahun ya. 1 tahun kita Iya kan, lulusan saya udah COVID. Maret, April, Mei, 2 Ah. bulan lagi kan saya sudah Kita istilahnya ini generasi resmi, COVID ya, namanya. resmi 1 tahun jobless pengangguran itu tadi. Ya, alhamdulillah sih masih baik-baik aja. Oke, sip. Nah, ini ada tanya nih. Kan pengalaman Mbak Inat ini kan urusan komunikasi. Ya. Nah, sampai di sini itu ada yang mau lebih kamu cari lagi nggak sih? Apa yang mau lebih mau gali lagi? Kamu gali lagi itu urusan apa lagi? Oke, jadi kan sebenarnya kalau bicara saya sebagai seorang marketing, mungkin saya bisa istilahnya kalau malah mau pakai CV yang kemarin gitu ya, Yes, untuk betul. melanjutkan ke bekerja di tempat orang lain sebagai marketing, mungkin saya sudah tidak di posisi 0. Itu Yes, kalau betul. misalnya kita berbicara tentang status bekerja. Ya, karena sudah Tapi ada kan standarnya. saya sekarang bukan pekerja. Iya, betul. Nah, jadi Pengangguran sekarang ini ya? Saya pengangguran kan. Pengangguran. Jadi saya justru sekarang lagi di titik 0 Titik nol. sebagai seorang pengusaha. Istilahnya sebagai seorang yang apa namanya Yang baru mau memulai. memulai. Nah, Memulai. istilahnya kayak gitu. Nah, kalau saya secara pribadi kok akhirnya yang saya lakukan saat ini adalah saya bikin paling tidak 3 planning gitu. Jadi ada satu usaha yang fix, yang income-nya fix. Alhamdulillah, karena kebetulan saya menyewakan motor untuk bule-bule yang tinggal di
Jogja. Nah itu kan ya penghasilan yang fix. Betul. Ya kan. Jadi saya setiap bulan udah punya gaji nih. Istilahnya kayak gitu. Terus kemudian saya punya usaha yang tidak fix tapi liquid. Istilahnya lebih kepada hasilnya cepat. Jadi saya jualan lah, paling simpel. Saya jualan barang ini laku sekarang, saya langsung dapat untung. Berarti saya langsung dapat duit. Ya, karena pesanan ya semuanya orderan kan. Iya, karena itu yang istilahnya kita pakai diputar untuk hidup kan istilahnya. Kan kalau bisa yang cadangan devisa tadi jangan diutik-utik gitu kan. Itu kan kalau benar-benar kita kondisi emergency banget. Aja. Iya. Terus kemudian adalah yang ketiga, bisnis yang mungkin bisa jadi akan kita nikmati baru setengah atau 1 tahun atau 2 tahun lagi ke depan. Nah itu yang saat ini sedang saya prepare, istilahnya kayak gitu. Wah, jadi ngeri ya. Kok ngeri? Kayak hantu. Ngeri nih Mbak Inet nih, ternyata diam-diam tuh kayak bom atomnya. Suatu saat boom gitu ya. Enggak. Tapi itu memang luar biasa Mbak Inet. Artinya kita tahu kondisi yang saat ini tuh memang ada sebuah proses di mana kita memang harus survive ya. Survive itu yang paling utama. Kalau kita mau lebih maju untuk zaman sekarang, mungkin itu bisa. Itu sangat memungkinkan dan itu bisa. Makanya yang dibilang Mbak Inet adalah mencari celah-celah yang memungkinkan untuk kita bisa masuk ke celah-celah tersebut. Nah, padahal kadang celah-celah seperti itu kan tidak semua orang bisa melihat ya Mbak Inet ya. Nah, celah-celah tersebut yang tidak seperti Mbak Inet karena mungkin berbeda. Saya sebagai basic seorang programmer, Mbak Inet sebagai basic seorang marketing. Celah saya ya apa yang berhubungan dengan teknologi, ya kan? Nah, tapi teknologi yang saya kembangkan adalah teknologi yang mungkin akan membantu teman-teman marketing seperti Mbak Inet. Seperti itu. Nah, saya mau coba masuk ke arah sedikit teknologi. Jadi aku mau share ya teman-teman. Jadi sebetulnya channel kita itu kan coba membantu. Channel kita tuh membantu. Kenapa saya memanggil Mbak Inet itu bukan saya harus mengetahui jalan hidupnya yang buruk dulu, enggak sih. Tapi saya akan menginformasikan Mbak Inet itu dalam survive itu membutuhkan bantuan pasti teknologi. Kita nggak usah jauh-jauh banget ya Mbak Inet ya. WA itu teknologi Mbak Inet. Betul. Oke. Boleh dong di sharing aja kira-kira selama ini tuh Mbak Inet membangun usahanya yang bersinggungan dengan teknologi itu seperti apa aja, lalu menggunakannya kayak apa sih seperti itu? Oke, jadi mungkin kalau ngomongin tentang usaha gitu ya, yang saya lakukan sekarang ini adalah istilahnya hanya bukan duplikasi, mengulang lagi yang sudah saya lakukan dari dulu sebenarnya. Cuman sekarang karena memang literally secara waktu, saya punya keluasan waktu yang lebih banyak dan kemudian energi, effort, pikirannya itu kan hanya fokus untuk mikirin ini saja. Akhirnya di situ saya bisa mengeksplor lebih jauh, istilahnya gitu. Oke, jadi salah satu yang saya lakukan saat ini adalah jasa titip. Mungkin yang ini sangat populer banget sekarang ya, jadi membanjir orang mulai menggeluti jasa titip karena dianggapnya tolong ya di garis bawah itu dianggapnya itu adalah bisnis yang enak banget gitu, bisnis yang nggak pakai modal gitu kan, enaknya cuman ngitungin tinggal ngitungin untung aja doang, kan kayak gitu. Tapi nggak ngerti prosesnya. Jadi mungkin saya sedikit bercerita dulu tentang bisnis just tip saya ya. Bisnis ini basicnya bisnis yang mengandalkan satu database. Jadi database networking itu tadi ya, orang-orang calon customer lah, calon pembeli itu kita harus punya dulu kalau kita mau bisnis just tip, istilahnya kayak gitu. Terus yang kedua adalah knowledge kita tentang barang. Karena kita harus ngerti kan, orang tuh kan kalau udah mau beli apa-apa tuh kan ya kamu yang jualan ya kamu harus tahu gitu. Nah berarti kan semakin beragam produknya, semakin aneh-aneh itu ya mungkin kita tidak semendetail produsennya atau orang yang punya, karena di sini fungsi kita adalah menjembatani orang yang punya kebutuhan untuk mendapatkan produk, istilahnya kan kayak seller gitu. Dan buyer. Nah istilahnya kita sebagai pembantunya tukang ya kan, asisten belanja, porter, jasa online-nya. Nah terus kemudian juga istilahnya channel di bagaimana kita bisa mendatangkan barang-barang yang memang secara keberadaannya tidak mudah diakses, istilahnya kayak gitu. Terutama barang-barang dari luar sih biasanya, istilahnya kayak gitu. Nah mungkin sedikit yang berbeda antara saya dengan teman-teman just tip yang lain. Ini saya buka belak-belakan aja nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa. Di sini itu semuanya terbuka. Jadi kalau saya
dalam satu hari itu saya bisa buka 3-4 negara langsung. Dalam satu hari? Dalam satu hari. Wow. Jadi bisa langsung, oke, hari ini yang jelas Malaysia, Singapura itu rutin, anytime, mau belanja tiap menit juga saya bisa. Istilahnya kayak gitu. Karena apa? Yang beda, kalau banyak kan orang, rata-rata mereka pergi ke negara tertentu, mereka pergi ke tempat tertentu untuk membelanjakan itu tadi. Bonusnya kan sambil jalan-jalan gratis katanya kan kayak gitu. Yes, betul, itu bonusnya. Nah kalau saya enggak. Kalau saya di negara-negara tersebut saya sudah punya partner yang memang stay di sana. Jadi dari segi mau cari dari segi pengetahuan untuk mencari produk gitu, kalau misalnya ngomongin lagi di Singapura, biar kata mau di RT RW pojok berapa, tahu karena memang partner saya adalah orang istilahnya orang yang menetap tinggal di Singapura, istilahnya kan seperti itu. Terus betul. Kemudian fungsi saya di sini hanyalah mengatur, memanage dari segi schedule, item barangnya apa, terus kemudian saya tawarkan, dan nanti saya yang manage sampai barang itu tiba di Indonesia dan mengurus masalah packing dan pembayaran dan yang lain-lain. Pokoknya customer-nya taunya beres ya. Iya, nah tentunya di sini kita membutuhkan media dan kemudian sekarang kan tren terbaru ada juga yang namanya live shopping. Jadi live shopping itu ternyata seru banget dan saya juga bukan baru tahu sih, maksudnya baru bener-bener terjun dan mendalami juga setelah fokus sekarang berada di dunia ini kan istilahnya kayak gitu. Jadi di live shopping itu ternyata orang-orang tuh bener-bener willing to-nya tuh gede banget gitu untuk mereka tuh mantengin loh. Coba bayangin deh. Dan rata-rata untuk teman-teman yang memang terbiasa dengan produk just tip atau produk-produk dari luar itu, kalau kita coba klasifikasi secara status sosial, mereka itu orang-orang yang berada di klaster menengah ke atas lah. Istilahnya kayak gitu. Karena kan memang dari segi price biasanya agak sedikit lebih mahal ya, istilahnya di-compare dengan lokal produk. Terus kemudian juga rata-rata kan item produknya memang item-item yang biasa mereka gunakan, yang tidak bisa ditemukan di Indonesia. Kebanyakan kan seperti itu. Nah, itu mereka harus spend waktu. Misalnya jadi ceritain gini, contoh saya akan infokan, besok pagi dari jam 9 sampai jam 2 siang saya akan live shopping misalnya di KLCC Suria gitu. Nah, otomatis mereka sudah harus tahu nih, di dalam mallnya KLCC itu ada apa aja sih brandnya. Terus kemudian dari situ mereka butuhnya apa. Nah, kemudian mereka harus mantengin. Biasanya kita pakai WhatsApp group. Nah, di situ kita pakai WhatsApp group. Terus kemudian kita akan mute. Jadi hanya boleh admin yang bisa upload atau memberikan informasi di WhatsApp grupnya itu. Terus kemudian kita lempar ke grup nih. Jebret. Jadi di grup itu sudah berisi calon-calon pembeli itu tadi ya. Mungkin ada 200 orang atau berapa. Nah, istilahnya kayak gitu. Di situ sudah ada pembeli-pembelinya. Terus kemudian kita lempar nih barangnya, jebret, kita lempar di grup. Nah, mereka sudah akan langsung japri dengan sendiri-sendirinya. Nah, mungkin yang enak di bisnis just tip itu adalah kita nggak ada tawar-menawar. Jadi itu menyenangkan ya. Kita nggak perlu kayak lu misalnya mau apa ini berapa enggak? Gitu kan, 10.000. Ya udahlah 8,5. Itu nggak berlaku di bisnis just tip. Jadi bisnis just tip hanya check it or leave it. Kalau mau ambil, kalau nggak ya udah. Dan tidak ada ini sudah dijelaskan di awal, jadi tidak ada hit and run dan tidak ada cancel. Jadi ketika kamu sudah bilang fix, ya udah fix, nggak ada urusan. Jadi maksudnya supaya orang benar-benar mikir dulu, benar-benar dipertimbangkan dulu sebelum dia memutuskan untuk ya ambil barang ini. Nah di situ otomatis ya kalau yang beli cuma 2 atau 3 gitu sih nggak riweh ya. Tapi yang beli kan karena kan di situ ada 200 pembeli. Terus kemudian nanti mungkin item yang kita share ada 100. Berarti kan kebayang ya crowdednya dan ribetnya. Jadi memang biasanya walaupun cuman, jadi kita benar-benar kayak bikin pasar gitu. Yes, betul. Dan ini yang mungkin tidak ada di bayangan orang-orang konvensional ya. Ya, betul. Tidak ada di bayangan orang-orang yang memang tidak terlalu familiar dengan teknologi. Coba bayangin deh gimana caranya kita cuman bisa bermodal, bener-bener cuman literally modal WhatsApp group. Di situ ada orang-orang yang memang interest pengen belanja di toko tertentu atau negara tertentu. Kita hanya tinggal share foto aja dan transaksi itu langsung terjadi begitu aja, istilahnya gitu. Jadi di situ kita butuh bantuan admin yang nanti akan klasifikasiin, iki orderannya siapa, oh iki Bobby, ini siapa, ini siapa. Betul. Nah setelah yang aku mau tanya nih sebenarnya. Waktu Mbak Inet melakukan proses live shopping ya tadi aku bilang ya. Nah, itu tuh
Nah ini saya juga pengen tahu nih ya. Iya. Mau jadi kompetitor ya? Jadi kompetitor. Jadi kompetitor. Kalau melakukan itu tuh saat seseorang melakukan, ya kalau kayak saya tahu kan kadang lelang-lelang ya, ada bid, terus abis gitu nanti ada aja yang hit sama run ya sekaligus. Nah, padahal proses yang dilakukan sama Mbak Inet itu saat Mbak Inet berkeliling ya, atau mungkin bukan Mbak Inet ya, mungkin rekan yang di sana yang berkeliling, terus dia langsung menawarkan, ini barang ini price-nya sekian, siapa yang mau? Nah, akhirnya kan artinya kalau dalam kelas kan acungkan jari ya kan, gitu kan ya, acungkan jari, nah semuanya. Nah, itu proses transaksinya itu seperti apa Mbak Inet? Karena transaksi itu ditunggu dulu, uang masuk dulu, baru teman di sana membelikan, atau proses hari ini itu hanya proses pollingnya dulu, seperti polling ya, artinya seperti lelangnya dulu, baru besoknya dibelikan. Itu gimana sih Mbak Inet? Iya. Postnesia, aplikasi kasir untuk Indonesia, Android dan website BIS, online, transaksi yang tidak terbatas, fasilitas manajemen stok, piutang, biaya harian, cek ongkir, barcode pembayaran, input barang via Excel, serta sistem absensi dan data karyawan. Gratis! Download sekarang di